Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aang Yudo Prastowol selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan. Dan yang terhormat Ibu Nur Izati SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan. Jadi di sini kami akan membuat laporan studi kasus mengenai masih banyak siswa dan guru Indonesia yang gagap teknologi. Jadi anggota dari kelompok kami adalah yang pertama ada Stefani Luna dengan NIM 20030209222, ada Lydia Prilasesa dengan NIM 2302224 dan Anissa Gispa dengan NIM 2302225. Nah, berikut adalah sumbernya. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Di sini kami ada metode pengumpulan data, kemudian permasalahan mengenai data dan fakta, rumusan masalahnya, faktor-faktor penyebabnya, kemudian kami akan membahas mengenai pembahasan dan solusinya. Yang pertama itu pengumpulan data. Kami menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Bentuk dokumen yang kami jadikan bahan dalam studi dokumentasi ini adalah dokumen resmi berupa dokumentasi eksternal, yaitu informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti koran dan sumber dari artikel, surat kabar internet. Kemudian permasalahan data dan fakta. Bisa dilihat konsultan education sector analytical dan capacity development partnership, Totok Amin, Sufijan mengatakan pemerintah perlu menyelaraskan teknologi dalam dunia pendidikan agar generasi muda dapat bersaing dan memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Masalahnya saat ini masih banyak sekolah yang belum bisa memanfaatkan teknologi karena terhambat berbagai masalah seperti kurangnya pelatihan guru, tidak adanya listrik yang memadai, serta tidak ada dukungan pemeliharaan alat. Di sisi lain, guru teknologi informasi dan komunikasi atau TIK SMP Lam School Rawamangun Wijaya Kusuma atau akrab disapa Om Jai berpendapat pemerintah belum memberikan perhatian yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan teknologi komputer dan internet di dunia pendidikan. Bantuan untuk hal itu belum maksimal dan baru berupa diklat. Di sisi lain, Desti Sarah Sagita, guru yang pernah mengajar di daerah terpencil di Buton, Sulawesi, juga bercerita bahwa guru di daerah terpencil masih kesulitan belajar teknologi. Menanggapi hal itu, Kasih Penyusunan Program Direktorat P2TK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Tagor Alamsyah Harahap mengatakan pihaknya memerlukan bantuan guru untuk meningkatkan persentase guru melek teknologi dan internet di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Gispa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu rumusan masalah. Mengapa hal tersebut terjadi? Apa saja faktor penyebabnya? Saat ini, masih banyak sekolah yang belum bisa memanfaatkan teknologi karena terhambat berbagai masalah, seperti kurangnya pelatihan bagi guru, tidak ada listrik yang memadai, serta tidak ada dukungan pemeliharaan alat. Lalu adapun faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, terhambat berbagai masalah seperti kurangnya pelatihan bagi guru, tidak ada listrik yang memadai, serta tidak ada dukungan pemeliharaan alat. Yang kedua, pemerintah belum memberikan perhatian yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan teknologi, komputer, dan internet di dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu regulasi dari pemerintah terkait bidang teknologi komputer dan internet sangat lambat. Yang keempat, di daerah terpencil masih kesulitan belajar teknologi. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah ada sekolah yang sudah dapat komputer dari pemerintah tetapi belum dibuka bertahun-tahun karena mereka tidak mengerti bagaimana cara memasangnya. Lalu ada pembahasan dan solusi, yaitu poin pertama, alternatif pemecahan. Berdasarkan observasi dari kelompok kami, alternatif pemecahan dari kasus tersebut adalah seorang guru perlu memahami dan memaknai kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, termasuk salah satunya itu kompetensi profesional guru yang dinilai sangat urgensi, agar guru dapat menjalankan
profesi keguruannya dengan profesional. Nah, solusi pemecahan terkait hal tersebut, kelompok kami menyarankan bagi setiap guru melaksanakan sistemnya dengan guru yang sudah melek teknologi, membina para guru, kemudian mereka yaitu guru yang sudah dibina dan sudah melek teknologi tersebut nantinya menjadi pembina dan membantu guru-guru lainnya agar dapat melek terhadap teknologi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa Gispa. Selanjutnya dipersilakan kepada Stefani Luna. Kepada Luna dipersilakan. Baiklah, pembahasan dan solusi yang berikutnya yaitu perlakuan. Benar bahwa sudah seharusnya jika seorang guru ingin mendapat tunjangan profesi, mereka harus bisa meningkatkan kapasitasnya, termasuk berusaha melek teknologi. Bagaimana muridnya bisa melek terhadap teknologi jika gurunya sendiri tidak melek terhadap teknologi dan metode maupun materi pembelajaran di sekolah hanya diajarkan secara konvensional. Sebab kemajuan negara Indonesia ke depannya sangat bergantung pada sekolah dan juga dunia pendidikannya. Jika tidak, maka bidang penggunaan teknologi dan internet di ruang lingkup pendidikan dikatakan rendah dan minim. Oleh karenanya, pengembangan kapasitas di bidang penggunaan teknologi dan internet di sekolah harus ditingkatkan. Next. Selanjutnya evaluasi. Peningkatan kompetensi profesional guru benar-benar harus tercapai pelaksanaannya. Perlu dievaluasi apakah setiap guru-guru di Indonesia sudah melakukan refleksi kinerjanya sendiri. Apakah ia sudah melek terhadap teknologi dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan dirinya atau tidak. Oleh karena itu, guru harus bersikap profesional dengan cara melek terhadap teknologi agar tercapainya pelaksanaan profesi keguruannya dengan secara maksimal dan juga profesional. Next. Nah, yang terakhir yaitu tindak lanjut. Pertama, pemerintah harus memastikan para guru agar bisa menggunakan teknologi. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan penggunaan teknologi kepada guru, sehingga guru-guru Indonesia dapat melek terhadap teknologi. Yang kedua, pemerintah harus melakukan pemeliharaan terhadap perangkat teknologi tersebut, yaitu pemerintah senantiasa memantau setiap sekolah maupun sekolah yang terpencil untuk memperhatikan teknologi dan perangkat pembelajaran di sekolah tersebut, apakah masih layak digunakan atau tidak. Dan jika sudah usang dan tidak layak untuk dipakai, maka pemerintah diharapkan dapat memberikan fasilitas dan teknologi kepada sekolah tersebut agar pembelajaran dapat berlangsung efektif, efisien, dan juga kondusif. Baiklah, sekian dari saya. Dan untuk kepala sekolah, adapun disarankan tindak lanjutnya adalah kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah perlu memperhatikan setiap perangkat dan fasilitas termasuk teknologi yang digunakan sekolah untuk pembelajaran dan menasihati para guru untuk selalu melakukan refleksi diri mengenai kinerjanya secara pribadi dan menuntut setiap guru untuk melek terhadap teknologi dan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga dengan demikian cara agar kompetensi profesional guru dapat meningkat. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Stefani Luna. Nah, itu tadi adalah laporan studi kasus kami mengenai masih banyak siswa dan guru Indonesia yang gagap teknologi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.